Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, selalu sempurna dalam kasih-Nya. Sungguh kami bersyukur, Tuhan menolong kami sepanjang malam, dan bangun pagi ini menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini, dari Ester pasal 4 ayat 5-7. Ester pasal 4 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Tema renungan kita hari ini adalah bisa dipercaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah cerita besar kitab Ester, ada satu tokoh kecil yang sering kita lewatkan. Hata. Ia bukan raja, bukan bangsawan, bukan nabi, tetapi justru seorang sida-sida yang diberi tugas melayani Ratu Ester. Yang menarik, baik Ester maupun Mordekai sama-sama mempercayai Hata. Padahal, apa yang dipercayakan kepadanya bukan hal kecil, melainkan rahasia besar tentang identitas Ester sebagai orang Yahudi, yaitu sebuah rahasia yang bisa mengancam hidup ratu itu sendiri. Kalau Hata ingin cepat kaya, ia bisa saja membocorkan rahasia itu kepada Haman. Namun ia tidak melakukannya. Mengapa? Karena ia seorang yang bisa dipercaya. Dalam dunia kita sekarang, integritas adalah barang langka. Banyak orang tergoda mengorbankan kepercayaan demi keuntungan cepat. Seringkali kita mendengar orang menjual rahasia perusahaan, membocorkan data pribadi, atau sekedar menyebarkan gosip hanya demi sensasi. Tetapi Alkitab mengingatkan, kejujuran lebih berharga daripada emas. Orang mungkin menilai kita dari kepintaran atau penampilan, tetapi yang membuat kita layak dipercaya bukan itu, melainkan hati yang setia dan jujur. Kepercayaan tidak datang seketika. Ia seperti pohon yang tumbuh perlahan. Anak yang jujur kepada orang tuanya, kelak akan dipercaya mengelola hal-hal yang lebih besar. Pegawai yang setia dengan hal-hal kecil di kantor, pada waktunya akan dipercayai menangani tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Namun, kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa rusak dalam sekejap. Satu kebohongan dapat meruntuhkan relasi keluarga. Satu skandal dapat menghancurkan reputasi pelayanan. Satu tindakan tidak jujur bisa menutup kesempatan besar. Salomo berkata, lalat mati membuat minyak urapan berbau busuk. Begitu juga dengan nama baik. Satu tindakan bodoh bisa merusak seluruhnya. Di tengah arus dunia yang penuh manipulasi, kepalsuan, dan kebocoran rahasia, orang Kristen dipanggil untuk tampil sebagai pribadi yang dapat diandalkan. Tuhan tidak mencari orang yang paling populer, tetapi Tuhan mencari orang yang bisa dipercaya memegang kebenarannya. Sama seperti Hata yang dipakai Tuhan menjaga rahasia besar dan menyampaikan pesan penting, kita pun bisa dipakai Tuhan bila hidup dalam integritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Hata, tokoh sederhana yang hidupnya mengajarkan pesan besar, setia dan bisa dipercaya. Di keluarga, mari jadi anak
menjadi pasangan, atau orang tua yang bisa dipercaya. Di sekolah atau pekerjaan, mari jadi orang yang jujur, meskipun tidak ada yang melihat. Di pelayanan, mari jaga rahasia, jaga kesetiaan, jaga hati yang murni. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Biarlah kami tetap menjaga kehidupan kami, menjaga integritas kami, dan biarlah kami tidak merugikan seorang pun, dan amat terlebih tidak menyakiti hati Tuhan. Sertailah kami sepanjang hari ini, dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.